Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Usman Abdurrahman Nurdin. Saya mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas D untuk matkul ketenagakerjaan dengan NIM 2300024003. Dan ini saya mencoba akan menamparkan sebuah isu yang menurut saya sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi yang kelak akan masuk dunia kerja atau bahkan kebangun keluarga. Topiknya adalah tentang maternity leave atau yang lebih dikenal sebagai cuti melahirkan. Dalam konteks rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA yang kini sudah disahkan dari undang-undang, saya juga akan mengaitkannya dengan aturan lama, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta menjelaskan apa saja perubahan dan tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya. Awal mula isu hak maternitas. Teman-teman, kita semua tahu bahwa menjadi seorang ibu adalah tugas yang luar biasa, berat, tapi juga pekerjaan yang mulia. Seorang perempuan tidak hanya menjalankan peran sebagai bekerja, tapi juga sebagai penerus bangsa, melahirkan manusia dan membesarkan anak. Nah, sayangnya tidak semua negara atau perusahaan memberikan ruang dan perlindungan yang cukup untuk para ibu, terutama bagi ibu yang memiliki pekerjaan. Itulah sebabnya muncul dorongan besar, baik dari dalam negeri maupun internasional, untuk memberikan hak-hak khusus bagi seorang ibu. Salah satunya adalah hak cuti melahirkan. Di Indonesia, dorongan itu akhirnya melahirkan sebuah inisiatif besar, yaitu RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. RUU KIA, Harapan dan Perbedaan. Saat RUU KIA pertama kali muncul, banyak yang menyambut dengan harapan besar dalam rancangan tersebut. Diusulkan agar ibu yang bekerja dapat mendapatkan cuti melahirkan selama minimal 6 bulan. Coba bayangkan, selama cuti melahirkan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya 3 bulan masing-masing, 1,5 bulan sebelum dan sudah melahirkan. Dengan RUU KIA RUU KIA cuti ini pendampingan selama 40 hari saat istri melahirkan dan 7 hari jika terjadi keguguran. Secara teori, ini adalah langkah besar menuju kesejahteraan keluarga. Dengan waktu istirahat yang cukup, ibu bisa memulihkan kondisi pasca melahirkan, menyusui bayi secara optimal, bahkan memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Tapi tentu saja tidak semua pihak setuju. Dalam dunia usaha, antara realita dan ideal. Dari sisi dunia usaha, aturan ini dianggap terlalu memberatkan pengusaha, khususnya sektor swasta dan UMKM. Mereka merasa khawatir akan dampaknya bagi mereka. Bayangkan saja kata mereka kalau ada karyawan perempuan yang cuti 6 bulan. Siapa yang mengganti pekerjaannya kalau perusahaan tetap terus membayar gaji penuh, sementara karyawan tidak bekerja? Bukankah itu akan memukul keuangan perusahaan? Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran bahwa aturan ini justru bisa membuat perempuan semakin sulit mendapatkan pekerjaan, karena perusahaan mungkin akan ragu merekrut perempuan usia produktif yang dianggap berisiko cuti panjang. Apa yang akhirnya disahkan dalam UU KIA setelah melalui berbagai perdebatan dan masukan, akhirnya ada pada tahun ini UU Kesejahteraan Ibu dan Anak resmi disahkan. Tapi ada beberapa penyesuaian yang penting dibanding RUU awal yang diusulkan. Pertama, cuti melahirkan memang tetap diperpanjang, tapi tidak serta-merta 6 bulan untuk semua ibu. Yang diatur adalah cuti 3 bulan wajib, semua sesuai standar minimal yang sudah ada sebelumnya. Tambahan 3 bulan lagi diberikan, tapi sifatnya kondisional. Artinya tambahan cuti ini memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi tidak semua ibu otomatis mendapatkan cuti 6 bulan ini. Selain itu, hak cuti pendampingan untuk suami tetap ada, tapi tidak sepanjang 40 hari seperti bulan awal.
Waktu cutinya disesuaikan agar lebih realistis tanpa mengganggu operasional perusahaan secara signifikan. Fasilitas laktasi atau ruang menyusui di tempat kerja juga menjadi kewajiban perusahaan. Dan satu hal penting, larangan PHK terhadap ibu yang sedang hamil, melahirkan atau menyusui tetap berlaku sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan sebelumnya. RUU yang gugur, UU yang jalan. Dari sini kita bisa melihat bahwa beberapa poin dalam RUU KI akhirnya tidak masuk ke dalam UU yang disahkan. Di antaranya adalah usulan cuti 6 bulan tanpa syarat batal diterapkan. Cuti pendamping suami 40 hari dipangkas menjadi lebih singkat dan realistis. Beberapa ketentuan yang sebelumnya kabur seperti apa yang membiayai cuti tersebut ini diperjelas. Sebagian dibebankan ke perusahaan, sebagian bisa melalui skema jaminan sosial atau bantuan negara. Apa tantangannya jika dihubungkan dengan RUU Ketenagakerjaan? Nah teman-teman, meskipun UU KIA sudah disahkan, penerapannya di lapangan tentu tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi kita kaitkan dengan UU Ketenagakerjaan yang sudah sangat berlaku. Beberapa potensi kendalanya adalah: satu, pertama, tumpang tindih aturan. UU Ketenagakerjaan mengatur cuti melahirkan 3 bulan, larangan PHK hingga hak untuk istirahat jika mengalami guguran. UU KIA hadir dengan aturan baru yang sebagian memperluas hak tersebut yang tetap mengacu ke aturan lama. Kalau tidak ada sinkronisasi yang jelas, bisa membuat bingung baik pekerja, pengusaha maupun aparat pengawas. Kedua, beban tambahan bagi pengusaha. Walaupun cuti 6 bulan tidak otomatis berlaku untuk semua, tetap saja ada beban tambahan seperti penyediaan fasilitas laktasi, cuti pendampingan suami, dan tambahan cuti berdasarkan kondisi medis. Bagi perusahaan besar, mungkin ini bukan masalah, tapi untuk UMKM atau perusahaan kecil ini menjadi tantangan besar. 3. Risiko diskriminasi terselubung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa manusia pada dunia kerja perempuan kadang dihadapkan dengan diskriminasi yang langsung dengan adanya tambahan hak asasi manusia, hak maternitas. Dikhawatirkan ada perusahaan yang semakin enggan merekrut pekerja perempuan karena dianggap berisiko lebih besar. Keempat, kesiapan pengawasan di lapangan. Banyak perusahaan Indonesia yang belum sebelumnya memenuhi peraturan yang sudah ada. Jika tambah aturan baru tanpa pengawasan yang ketat, implementasinya bisa jadi hanya di atas kertas saja. Kesimpulan dari pembahasan ini, kita dapat tarik benang merah bahwa yang pertama, kehadiran UU KIA adalah langkah maju untuk melindungi perempuan dan anak, tapi harus diderangi dengan kebijakan dan realisasi implementasi yang kuat. Yang kedua, penyesuaian yang dilakukan dari RUU ke UU menunjukkan upaya pemerintah untuk mencari tengah antara pelindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Yang ketiga, sinkronisasi antara UU KIA dan UU Ketenagakerjaan yang adalah hal yang sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau aturan kebingungan dalam pelaksanaannya. Yang penutup dan akhir kata, sebagai generasi muda dan calon tenaga kerja, kita perlu memahami isu ini dengan baik, bukan hanya agar kita tahu hak kita di dunia kerja nanti, tapi juga agar kita ikut mendorong mewujudkannya tempat kerja yang lebih ramah perempuan dan lebih adil, serta tentunya tetap produktif untuk kemajuan bangsa. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.